Yo cuy, gimana kabar kalian nih? Sebelum itu gue mau ngucapin makasih gitu udah bantu ngeramein video gue sebelumnya yang nyeritain Kotaro dibully temen-temen ceweknya kemarin. Malah ceweknya ini suka gitu sama Kotaro cuy. Nah di sini gue bakalan nepatin janji gue cuy buat bikin part 2-nya dari manga yang berjudul Jimoto no Ijimeko. Ya karena terlalu panjang judul ada di deskripsi cuy. Sebelum itu, buat kalian yang baru nonton video ini, gua saranin buat nonton di part satunya dulu cuy, karena ini adalah kelanjutan dari videonya. Terakhir di part sebelumnya nyeritain kalau 3 cewek yang namanya Kanae, Akira, dan Shigure ini ngepoin cewek yang disukain Kotaro, yang berakhir gagal semua cuy. Dan dilanjut gitu keesokan harinya nunjukin kalau Shigure adalah streamer gaming yang memiliki subs jutaan gitu cuy, yang nantangin Kotaro buat main game. Ya seperti yang kalian tahu sebelumnya, si Kanae udah bermain basket bareng Kotaro, dan sekarang giliran Shigure yang tampil gitu cuy, dengan alibi dia itu memakai celana seksi yang nantinya ingin diliatin gitu ke Kotaro, seperti halnya Kanae yang memamerin pakaian seksinya kemarin saat bermain basket cuy. Berapa saat kemudian Kotaro dateng gitu dengan segala persiapannya Kotaro yang udah berlatih setiap hari gitu buat ngalahin Shigure. Kini tiba saatnya Kotaro buat balesin dendamnya cuy. Ya sama halnya saat ngelawan Kanae, saat ngelawan Shigure juga ada aturannya gitu cuy, yaitu yang kalah harus nurutin perintah dari sang pemenang. Game pun berjalan seperti biasa. Kotaro kalah telak cuy, yang ngebuat dia itu harus handstand selama 5 menit. Di babak kedua Kotaro juga kalah lagi gitu cuy, yang mengakibatkan Kotaro ini menari menggunakan celana doang gitu. Dan itu terulang hingga 10 kali. Aduh bayangin, ini noob banget si Kotaro anjir. Nah di sini secara tiba-tiba Kotaro ganti karakter yang ia mainin cuy, dan bener aja gitu rencananya berhasil buat ngalahin Shigure. Seakan gak percaya gitu cuy kalau Kotaro bisa mengalahkannya, Shigure minta tanding ulang. Akan tapi didesak sama Kotaro kalau dia itu harus ngelakuin penalti dulu cuy. Saat mau melakukan handstand tiba-tiba Shigure ini malu dan panik gitu dengan CD yang ia pakai sebelumnya. Alhasil ngebuat Shigure ini bukannya handstand malah kayang anjir. Aduh, di sini gue nggak fokus gitu sama perkataan Kotaro ataupun yang lainnya. Cuma di sini Shigure cakep banget anjir. Serius bener gak? Karena nggak kuat ya kan, Shigure kebentur gitu cuy kepalanya ke meja, yang ngebuat beberapa benda di meja ini berjatuhan. Serta salah satu foto Kotaro yang nggak pakai baju gitu kepergok cuy sama si Kotaro. Shigure yang malu beralasan kalau dia itu butuh foto lawannya untuk bisa mengalahkannya nanti cuy. Emang agak gak logis gitu cuy. Setelah itu Kotaro pulang dan dia bilang gitu kalau dia bersyukur dengan kondisi Shigure yang sekarang, dikarenakan Shigure dulu itu dari keluarga yang gak mampu gitu cuy, dan suatu ketika dia itu diajak sama Kotaro di waktu kecil untuk bermain game. Nah disitulah dia jatuh cinta sama game sekaligus sama Kotaronya juga cuy. Chapter ini ditutup dengan adegan Shigure yang streaming menceritakan kejadian sama Kotaro barusan, yang bikin dia itu malu-malu sendiri cuy. Dan Shigure lupa gitu matiin streamnya, yang ngebuat Shigure ini ke-spill mukanya cuy, hingga CD-nya yang ke-spill pas stream juga ngebuat dia ini semakin panik. Malah ngasih rezeki ke para fans ya kan. Keesokan ditampilin Kotaro cuy, yang dia itu nemuin Mizuki yang sebagai seorang guru, dikarenakan dia ingin membicarakan sesuatu, yang berakhir di ruang BK cuy. Ternyata dia itu mau konsultasi gitu gimana caranya ngerawat diri dengan baik cuy. Dikarenakan apa? Yap, cuma dikarenakan Fumitan cuy, yang ia tonton itu bilang bahwa ngerawat diri itu penting bagi cowok. Nih Kotaro malah ikut-ikutan ngerawat diri. Di sini Mizuki menegaskan bukankah itu terlalu berbahaya karena Kotaro belum mengonfirmasi bahwa dia itu seorang cowok ataupun cewek cuy. Akan tapi dijawab sama Kotaro kalau dia itu nggak peduli akan hal itu, walaupun Mizuki sebagai alien sekalipun cuy. Dan Kotaro menanyakan hal itu sama Mizuki dikarenakan ya kalian tahu Mizuki bener-bener perhatian sama penampilannya. Di sini gue sedikit skip cuy ya, dikarenakan gue agak merinding gitu lihat cowok dan cowok itu berperilaku agak lain
keren anjir. Cuma pada intinya si Mizuki ini ngerapiin penampilan Kotaro, serta ya begitulah cuy. Lanjut, saat berjalan dengan kondisi rambut dan alis yang rapi, membuat tiga cewek ini kaget cuy. Bukannya kagum, malah ngerasa nggak cocok gitu dengan penampilan Kotaro, dikarenakan daya tarik Kotaro sendiri adalah sifat Kotaro yang ceroboh. Di sisi lain, saat di ruang guru ada pembicaraan yang menarik gitu, yaitu ternyata Fumitan yang disukai Kotaro ini adalah siswa dari sekolah yang sama. Makin seru nih cuy. Keesokan harinya, si Kotaro di dojo yang sedang ngelawan Akira. Di sini Akira menunjukkan keahliannya cuy, dengan bisa menjatuhkan Kotaro. Bukannya bangga atau gimana, si Akira ini malah tersipu malu cuy, karena tubuh Kotaro yang semakin maskulin gitu. Yang mengakibatkan bersentuhannya dengan Kotaro aja udah ngebuat Akira ini mukanya memerah cuy. Dan ya bener aja cuy, saat ronde kedua dimulai, cuma bersentuhan Kotaro aja ngebuat Akira ini jadi gagal fokus gitu, dan malah terjatuh dengan sendirinya, yang mengakibatkan poin ada di tangan si Kotaro cuy. Dan di sini Akira jantungnya udah hampir meledak gitu, dikarenakan jika dilanjutin lagi nih Akira bakalan beneran mati cuy, karena terlalu malu. Akan tapi Kotaro nggak peduli sama alasannya Akira. Dilanjutkan babak ketiga, Akira bener-bener sensitif gitu cuy jika disentuh dengan Kotaro, seakan-akan 3000 kali lebih sensitif gitu. Yang bener aja gitu, kalau Kotaro bener-bener mengunci Akira gitu, dan menghiraukan perkataan dari Akira. Sontak ngebuat Akira ini bener-bener lemes cuy. Anjir lah, dibalik jago gulatnya Akira, ternyata dia itu agak sengklek cuy. Sampai-sampai mimisan loh anjir. Di ronde selanjutnya, Kotaro memperlihatkan keahliannya cuy dalam bergulat, yang ngebuat Akira dan temennya ini kagum cuy, dikarenakan bisa ngebuat Akira keluar dari garis. Akan tapi di sini Akira berubah 180 derajat dan mulai serius cuy, dengan menunjukkan tatapannya yang sadis. Ya bener aja gitu cuy, setelah si Akira serius, Kotaro gak bisa mencetak 1 poin pun. Dan di sini Kotaro bertanya gitu, kenapa Akira memanjangkan rambutnya? Bukannya bakalan ngerepotin dia gitu saat bertarung nantinya cuy. Si Akira ini malah marah cuy, seakan-akan ada hubungannya sama Kotaro. Saat diajak ke gor lagi sama Akira, dikarenakan ya Kotaro harus melakukan hukuman cuy. Si Kotaro ini dicegat sama 3 cewek nakal cuy, yang bilang sama Kotaro kalau Akira pernah bareng sama cowok berandal, atau bisa dikatakan geng motor gitu cuy. Si cewek gak jelas ini bicara fitnah sana sini cuy, padahal cowok yang disebutkan adalah saudara cewek dari Akira sendiri, yang berpenampilan sangar cuy, karena dari dojo yang sama. Bukannya kemakan omongan cewek tersebut, si Kotaro ini malah salfok sama jepit rambut cewek ini cuy. Dikarenakan mirip logo wifi anjir. Anjir lah, gue masih ngakak aja bacanya. Tapi emang mirip wifi loh. Aduh. Si Kotaro bilang kalau gak peduli sama omongan si cewek ini cuy, dikarenakan Kotaro cuma ingin ngalahin Akira doang, dan bodo amat gitu dia pergi sama siapa. Si Akira yang denger hal itu ngebuat dia itu agak sedih cuy, dikarenakan dia berpikir kalau Kotaro cuma menganggap dia itu sebagai angin yang lewat aja. Gak berhenti dari situ, si Kotaro bilang kalau dia itu gak percaya sama ucapan cewek itu cuy, dikarenakan bukti memar dari tubuhnya Akira ngegambarin gitu betapa seriusnya ia berlatih setiap hari, dan gak mungkin gitu ada waktu buat keluar gak jelas sama cowok yang gak jelas juga gitu cuy. Dan Kotaro bilang gitu kalau cewek nakal ini gak jelas, dikarenakan datang-datang cuma mau ngejelekin Akira, dan berpesan gitu bahwasanya jangan lagi ngeremehin si Akira. Sontak ngebuat Akira ini yang dengar perkataan si Kotaro tersipu malu dan baper banget gitu intinya. Saat kembali ke gor, Kotaro ngeliat Akira bertingkah aneh dan disamperin gitu untuk nanyain keadaannya cuy, yang langsung dijawab sama teman Akira kalau Kotaro ini gak peka banget orangnya, dan hampir aja gitu dibocorin soal perasaannya Akira kepada Kotaro yang sebenarnya. Untung bisa dicegah anjir. Di chapter berikutnya dijelasin gitu kenapa Akira manjangin rambutnya. Dikarenakan dulunya Kotaro ini bilang kalau salah satu tipe cewek yang dia suka adalah cewek yang rambutnya panjang. Jadi sampai sekarang itu si Akira ini manjangin rambutnya coy. Keesokan harinya lagi, tepatnya di festival olahraga, diliatin gitu kalau si Kanae yang menang lomba lari 100 meter, Akira yang menang lomba kalvari, sama si Gore yang lomba balap rintang cuy.
Dan entah alasan apa gitu, tiba-tiba 3 cewek ini baik banget sama Kotaro. Ternyata cuma jaim cuy, dikarenakan ibu Kotaro bakalan datang. Beberapa saat kemudian ada cewek cantik nih cuy yang nyapa Kotaro, yang ngebuat 3 cewek ini merasa ada ancaman gitu. Ternyata cewek tersebut adalah ibunya Kotaro sendiri cuy. Bes, kayak gini nih yang gua tunggu-tunggu ya kan. Yang ngebuat 3 cewek ini kagum cuy, dikarenakan ibu Kotaro masih muda banget. Sontak membuat mereka ini saling memperkenalkan diri cuy. Cuma di sini Kanae doang yang agak lain ya kan, memperkenalkan dirinya. Kalian aja sendiri aja. Saat Kotaro mulai berlomba, si Kotaro sedikit melamun gitu cuy, dikarenakan lawannya adalah cowok dari klub lari serta klub baseball gitu, yang udah dipastiin larinya udah kenceng banget, yang ngebuat Kotaro ini kalah start cuy. Berkat dukungan kocak dari 3 cewek ini, sampai-sampai si Gore teriak gitu kalau mau nelanjangin Kotaro kalau kalah cuy. Ngebuat Kotaro ini semangatnya membara banget cuy. Satu persatu dapat dilewatin sama Kotaro, yang akhirnya dapat posisi pertama cuy. Dan kalian lihat gitu omongan cewek ini. Nggak sampai situ aja, teriakan mereka itu didengar sama ibunya Kotaro, yang buat mereka itu lupa gitu kalau harus jaga image di depan ibu Kotaro. Kelihatannya bakalan ada pendatang baru gitu cuy, yang tentunya boing-boing juga ya kan. Cuma sampai segini dulu video dari gua cuy, dikarenakan ya gua udah mulai ngos-ngosan cuy. Gak cuma gua aja gitu, termasuk HP gua yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin cuy. Untuk lanjutannya mungkin bisa gue lanjutin di part 3 nantinya, kalau nih video bisa rame cuy. Ya walaupun gua sendiri gak yakin gitu kalau part ini bakalan rame kayak part sebelumnya. Buat kalian yang lebih memilih baca langsung manganya, gue persilahkan banget gitu cuy. Jika kalian suka sama video yang seperti ini, jangan lupa like cuy. Dan gue berterima kasih banget gitu sama kalian yang berkenan buat ngikutin channel ini. Terima kasih udah nonton, semoga sehat selalu. So gue Ramstaku, thank you.